Metaverse sesungguhnya memang belum ada. Masih cita-cita. Jika pada akhirnya pun ada, itu mungkin masih perlu beberapa tahun lagi. Dan kita tahu, VR di masa depan, VR yang akan digunakan dalam Metaverse mungkin akan jauh lebih sederhana, ringan, mudah digunakan, dan murah saat telah diproduksi secara massal. Ini berarti generasi Z dan generasi berikutnya, yaitu generasi Alpha, yang diprediksi akan menjadi pengguna Metaverse. Sayangnya, itulah PR terbesar bagi Metaverse. Kebanyakan kita adalah generasi Y atau millennials, yakni yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Jika rambutmu sudah mulai beruban banyak dan lebih sering encok, maka kemungkinan besar kamu adalah generasi X. Dan bapakmu yang kini sudah jadi engkong itu bisa jadi adalah baby boomers. Dalam ilmu sosiologi populer, masyarakat dikelompokkan secara sederhana dalam berbagai generasi untuk mempelajari karakteristik, preferensi, dan nilai moral menurut zaman dan era yang sama dalam perjalanan hidup mereka. Sebagai contoh, kita, para millennials, adalah generasi yang paling sibuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan mengalami transisi ke medium digital. Kita juga lah generasi yang dianggap paling kecanduan dengan gadget, internet, sosial media, akibat kelewat latah saat menggunakannya. Para millennials mengembangkan dan menciptakan berbagai teknologi baru yang disambut oleh Gen Z, yang kadang sok tahu, yang kadang kepinteran, yang memang telah menggunakan teknologi digital sejak usia muda dan merasa nyaman dengan internet dan media sosial. Gen Z adalah orang-orang atau bocil-bocil nyebelin yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2010. Lalu lahirlah generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi paling muda yang hidup saat ini. Nama generasi ini diberikan pada anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga tahun 2025 mendatang. Generasi ini tumbuh dengan dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan. Kebanyakan dari orang tua mereka, para millennials, adalah pengguna teknologi dan media sosial, sehingga generasi Alpha akan sangat erat dengan teknologi. Generasi Alpha dinilai memiliki pandangan yang lebih terbuka dan maju dari generasi sebelumnya. Namun begitu, tidak seperti orang tuanya, generasi ini didapati tidak begitu kecanduan terhadap teknologi. Meski mereka adalah generasi pertama yang lahir di dunia serba digital, mereka ternyata tidak kecanduan pada teknologi, layaknya orang tua milenial mereka yang kerjanya selfie melulu atau terbiasa foto makanan sebelum disantap hanya untuk memamerkannya di sosial media. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Bino Studios yang meneliti 2000 anak generasi Alpha di Inggris, termasuk orang tua mereka, disebutkan bahwa generasi ini memiliki keseimbangan antara menggunakan teknologi dengan aktivitas fisik maupun sosial. Hampir setengah dari objek penelitian malah cukup sering menghabiskan waktu tanpa perangkat teknologi, di mana mereka akan menikmati beragam aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan, serta membuat kerajinan tangan. Inilah yang terjadi pada anak-anak saya, para Alpha. Roblox adalah game favorit mereka. Saking doyannya, hadiah yang sering mereka inginkan saat berulang tahun atau ketika menyelesaikan tugas adalah Robux, duit-duitan di dalam game yang bisa dipakai untuk membeli baju, topi, mobil, rumah, dan berbagai macam item lucu di dalamnya. Roblox sendiri merupakan permainan yang dianggap sangat dekat dan mewakili teknologi Metaverse. Namun meski mereka suka bermain game atau menghabiskan waktu dengan tabletnya, tetapi mereka akan langsung meninggalkan itu semua saat diajak bermain keluar rumah, jalan-jalan, atau bertemu dengan teman-temannya. Maka menemukan keseimbangan hidup antara dunia nyata dan dunia digital, serta virtual, adalah apa yang akan dilakukan generasi Alpha. Inilah tantangan terbesar bagi Metaverse. Tapi apapun itu, bagi saya, Metaverse hanyalah mimpi di siang bolong. Semua tentang dunia hayal yang akan jadi hayalan untuk selamanya. Sebab itu bukanlah hidup. Saya sendiri adalah pengguna teknologi. Saya supporter besar dari teknologi yang digunakan untuk membantu hidup manusia. Saya tidak anti perkembangan zaman. Tapi bagi saya, teknologi hanyalah sebuah cara, bukan substansi, apalagi esensi kehidupan. Sebab sebagaimana anak-anak saya adalah orang pertama yang akan mematikan handphone dan melemparnya begitu ada kesempatan untuk menikmati dunia yang nyata, dengan pemandangan yang nyata, bersama teman-teman yang nyata, untuk melakukan hal-hal yang nyata pula.
dan masa depan adalah masa depan. Kita akan terus maju dan maju. Tapi teknologi, sebagaimana setiap hal, memang harus selalu dikunyah dan tak boleh ditelan mentah-mentah. Bagi saya, arah terbaik dari masa depan adalah tentang menemukan teknologi yang dapat memudahkan dan membantu kita membuat umat manusia semakin sejahtera, semakin dekat, dan hidup rukun damai bersama-sama. Teknologi bukan tentang menyelesaikan segala persoalan dengan menyediakan ruang pelarian menuju dunia virtual yang penuh kepalsuan dan bintang-bintang. Dan iklan-iklan. Saya, Rianto Astono.